itu pasien-pasien lihat kebanyakan meninggal di rumah sakit katanya. Ya, tidak ada yang meninggal di tempat umum, tidak ada yang meninggal di pasar. Ya, ya iyalah. Orang sakit ya pasti ke rumah sakit kan Pak. Ya enggak mungkin ada yang sakit, ada yang demam, ada yang sesak dibawa ke pasar kemudian meninggal di sana. Ya pasti dibawanya ke rumah sakit. Jadi jelas di rumah sakit ya kalau COVID betul ya COVID ya gitu. Jadi enggak ada istilah mengcovidkan, kemudian tidak ada tidak hoax yang mengatakan bahwa kita menyengajakan pasien supaya COVID supaya dapat keuntungan besar ya tidak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa obrolan santai tapi syarat matang, obrolan saran bersama NC di Kabupaten Pasir. Baik, kita hari ini kita akan mengangkat tema yang sedang hangat, tetapi kita pengen tahu bagaimana keadaan rumah sakit di Tanah Grogol ini selama masa COVID ini. Nah, kebetulan kami sudah mengundang Humas Rumah Sakit Panglima Sebaya, Bapak Dr. Ahmad Hadi Wijaya, spesialis anak MKes ya. Selamat pagi Pak Dokter ini. Pagi, atas Pak. keadaannya. Mungkin Pak. Salam sehat Pak ya nih. Alhamdulillah. Sehat. Sehat Pak ya. Buat Baik, iya Pak. Mungkin Pak bisa sedikit memberikan apa ya gambaran ini kondisi rumah sakit atau pelayanan di sana Pak saat ini ya, saat dimana COVID ini sedang kecenderungan meningkat di Kabupaten Pasir. Mungkin bisa dijelaskan Pak Hadi ini. Iya. Jadi makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Kemudian Rumah Sakit Panglima Sebaya ya. Jadi alhamdulillah Rumah Sakit Panglima Sebaya ini adalah rumah sakit rujukan COVID nasional. Ya, jadi kita masuk dalam salah satu rumah sakit rujukan COVID nasional. Kemudian yang terdaftar secara nasional kita itu ada 41 bed untuk ruang isolasi COVID. Ya, ruang isolasi COVID. Nah, 41 bed ini memasuki lonjakan orang bilang gelombang kedua ya COVID sekarang. Walaupun sebenarnya gelombang pertama itu tidak selesai-selesai. Itu jadi, terasanya kapan Pak Dokter? 1 bulan terakhir ini. 1 bulan terakhir Pak ya? 1 bulan terakhir. Secara nasional kan kita lihat menanjak semua kasus di daerah ya. Nah, itu daerah kita tidak lepas dari situ. Nah, lonjakan kasus itu menyebabkan semua bed di ruang isolasi itu penuh. Dari 41 itu dari ya? 41 bed itu penuh semua. Jadi ini yang mendorong kami di rumah sakit 2 pekan kemarin itu menambah 6 bed. 6 bed. Jadi sekarang 47 bed. Nah, itu pun setelah itu masih full juga. Ya. Nah, ini juga yang membuat kami harus mengambil langkah karena kita harus siap menerima lonjakan ini karena pasti akan terjadi juga di wilayah kita dan betul. Jadi kami di rumah sakit ini sekarang menyiapkan lagi 1 ruang isolasi. Iya, kapasitas di luar yang 47. Di luar yang 47 ini. Ya, kami siapkan lagi 30 bed. Ya, jadi ada ruangan anak, ruangan perawatan anak, ruangan rawat inap anak itu kita geser. Rumah sakit kita geser ke tempat lain. Ruangannya itu kita peruntukkan untuk COVID. Ya, jadi sekarang total 47 tambah 30 ya, kurang lebih kita siap 77 bed. Nah, di antara itu 6 bed itu adalah isolasi ICU. Jadi khusus ICU. Jadi kalau ICU di dalamnya alat lebih lengkap. Jadi ventilator ya semuanya ada di dalam situ. Ada 6 ventilator kita punya ya. Nah, kondisi sekarang itu pasien masuk terus. Setiap hari di UGD itu bisa saja jumpanya 5 sampai 10 kasus dengan jenis kasus yang berat. Berbeda dengan yang awal-awal dulu. Ya, mungkin yang awal-awal dulu kita lihat banyak yang tanpa gejala ya atau gejala ringan aja sampai banyak yang menyepelekan COVID ini. Nah, sekarang ini kasus masuk dalam keadaan yang berat. Pernah malah dalam satu hari satu malam itu yang meninggal 5 ya, saking beratnya pada saat dia masuk ya. Nah, ini bukan nakut-nakutin masyarakat, tapi ini untuk
menggugah kita supaya lebih siap. Jadi nantinya bisa lebih siap dengan prokes. Yang prokes jangan pernah tinggalkan karena kita semua ini terancam dengan COVID ini. Itu kan tadi 77, kemudian 71 untuk isolasi isolasi ya? Iya. Berarti 6 yang tadi itu yang lengkap itu. Iya, 6 gimana? Dengan yang 6 ini sudah termasuk di total yang tadi itu. Bisa menampung ini enggak? 6. Kita cuma punya ventilator 6. Ventilator itu alat bantu nafas ya yang kalau dalam keadaan COVID yang berat itu akan pakai itu, alat itu. Jadi sistem pernafasannya diambil alih oleh mesin itu. Kepake semua. Semua saat ini dalam 1 hari pasti terpakai. Tidak pernah tidak ada yang terpakai. Nah, untuk saat ini ada 2 yang terpakai. Ini pun karena kemarin ada yang meninggal 4 orang. Jadi sebelumnya sempat terpakai semua. Ya. Nah, bisa dibayangkan kalau yang berat datang melebihi 6 dan dia butuh alat, lo gimana lagi caranya? Nggak bisa diapa-apain lagi. Ya, jadi yang dulu cerita, nanti dulu kan di awal-awal COVID, alat akan makin terbatas, kemudian yang sakit makin banyak. Jadi yang memakai alat itu nanti akan diperkirakan siapa yang punya peluang hidup lebih besar. Itu bisa saja kayak gitu itu. Jadi tapi alhamdulillah sekarang kita udah kayak gitu. Jadi mudah-mudahan kasus yang masuk itu tidak total betul-betul yang berat-berat sehingga alat terpakai semua, kemudian masuk lagi kasus yang lebih berat dan alat kita tidak tersedia. Jadi gitu. Kayak horor gitu Pak ya kondisinya. Betul. Jadi kadang-kadang dianggap kami ini rumah sakit nakut-nakutin. Enggak, ini real. Ini data real. Ini terjadi memang. Ya, dulu memang dicerita-cerita saja kita memperkirakan keadaan-keadaan itu, tapi sekarang ya memang terjadi. Ya, memang ada di depan kita. Nah, yang lain obat sudah pasti terbatas. Kenapa? Semua daerah butuh obat saat ini. Orang berebut dalam tanda kutip ya. Ya, tiap rumah sakit pasti tiap tempat perawatan COVID pasti menginginkan dia punya stok obat yang memadai. Jadi di luar kita ini semuanya sumber obat kan sama, pasti dia minta semua itu. Jadi sekarang Pak Dokter, apa saja yang menjadi semacam kekhawatiran? Pertama tadi kan masalah obat ya. Apalagi selain itu apa yang? Jadi tempat tidur, alat, obat, oksigen. Oksigen. Iya. Oksigen ini juga kita lihat beberapa daerah udah nggak ada oksigen loh. Ya. Tidak ada cadangan oksigen, berkurang. Kita juga bisa saja menjadi seperti itu juga kalau jumlah kasus makin meningkat, apalagi kasus yang masuk berat-berat. Jadi bisa saja suatu saat kita tidak ada pasokan oksigen. Apalagi kita agak jauh nih, pemasok oksigen kita dari mana? Umumnya dari Balikpapan juga. Dari Balikpapan juga. Iya, bisa saja di Balikpapan belum memenuhi, mereka penuhi itu dulu. Dulu baru ke sini. Kita ketinggalan walaupun kita saat ini berusaha menghubungi pemasok oksigen supaya jangan sampai kita tidak kebagian. Jadi jatah kita selama ini jangan dilepas. Kebutuhan oksigen sendiri berapa ini semenjak ini kasus mulai? Sejak COVID ini kebutuhan oksigen itu bisa meningkat 2 kali lipat dari keadaan normal. Iya, karena memang rata-rata pasien COVID ini yang masuk butuh oksigen Mas. Tapi kalau untuk saat ini belum ada kekurangan. Saat ini masih cukup ya. Cuma kekhawatiran pasti ada. Cuma kekhawatiran itu ada. Obat terus apa lagi selain yang menjadi kekhawatiran ini? Tempat tidur, obat-obatan, oksigen, tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan kita di rumah sakit ini perlahan ya, karena namanya kita nih ya, tenaga medis, tenaga kesehatan, semua tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit mulai dari CS sampai dokternya sampai pihak manajemen itu mulai ada yang terpapar COVID. Ya, jadi satu persatu di setiap bagian ada yang kena ya. Jadi walaupun di rumah sakit kita berusaha dengan prokes yang seketat-ketatnya, memakai APD sesuai standar, kemudian testing kita lakukan terhadap karyawan-karyawan rumah sakit, ya karena virus yang punya model memang cepat nularnya dan jumlah virus yang begitu banyak, ya petugas kita banyak yang terinfeksi saat ini. Kemudian Pak, rumah sakit ini kan selain menangani pasien COVID ini kan juga melayani umum Pak ya. Ini bagaimana mengaturnya ini Pak? Oke. Jadi itu persoalan COVID. Ya, tapi namanya rumah sakit ya betul Mas ya. Jadi selain COVID, rumah sakit juga harus berusaha mempertahankan layanan non-COVID. Jadi layanan non-COVID itu tetap kita harus jalankan, ya tidak ada
saat ini kita tidak memegang kata tutup untuk pelayanan yang lain karena ini diperlukan masyarakat. Jadi melalui kesempatan ini kami dari Humas meminta masyarakat yang pasien-pasien yang punya penyakit kronik, ya penyakit penahun, kemudian mereka harus minum obat rutin, ya kayak saya dokter anak, di anak itu biasanya ada yang minum obat kejang secara rutin, begitu juga di orang dewasa, atau yang harus cuci darah rutin, atau harus transfusi rutin kayak talasemia, itu kan dia transfusi tiap bulan nih. Kemudian yang gagal ginjal, penyakit lama, penyakit berat, itu jangan takut ke rumah sakit. Jadi betul-betul hoax ya yang bilang kalau ke rumah sakit sudah pasti jadi COVID nanti. Ya enggak lah ya. Enggak semua penyakit itu COVID ya, walaupun karena COVID ini sekarang bisa dengan berbagai gejala, ya kemungkinan ke COVID itu kita nilai semua. Semua pasien pasti kita nilai apakah ini ada COVID-nya, disertai COVID atau tidak ya. Karena kalau disertai COVID kemudian dia punya komorbid bisa lebih berat. Jadi kita bisa menyusun ancang-ancang lebih. Kan ada layanan untuk masyarakat umum yang non COVID lah dengan pasien ini. Kemudian jumlah juga layanan terbatas itu. Bagaimana mengaturnya ini? Mengatur di rumah sakit ini beberapa pekan ini dinamis terus. Ya. Diskusi berjalan terus bagaimana mengatur ruangan, bagaimana mengatur alat pelindung diri, bagaimana mengatur tenaga, karena tenaga bergantian yang sakit, ya makin berkurang, ruangan juga makin sempit, makin kurang karena diperuntukkan sebagian besar untuk COVID. Tapi untuk rawat jalan misalnya itu kita masih tetap buka sampai sekarang, walaupun kita harus mengawasi dengan ketat supaya pasien-pasien dan keluarga pasien yang datang itu betul-betul dengan prokes. Jadi kita atur gimana dari bagaimana ketaatan prokesnya, kemudian kecepatan layanannya supaya masyarakat tidak terlalu lama di rumah sakit, dia bisa segera pulang setelah pengobatan. Betul. Ya. Baik Pak Dokter, ini mungkin sebelum kita akhiri ya, ini kan karena yang terjadi adalah hoax tentang rumah sakit dan seolah-olah jadi horor gitu ya rumah sakit Pak. Mungkin pada kesempatan ini mungkin dokter bisa langsung menjelaskan kepada masyarakat ini apa sebenarnya ini loh yang terjadi di rumah sakit dan tidak perlu seperti apa gitu. Ya, jadi gini. COVID ini jelas ada, ya. Jadi COVID ini jelas ada. Kasus saat ini meningkat. Meningkatnya ini, ya kita dapat lihat di media-media varian-varian virus yang baru saat ini. Tidak menutup kemungkinan, ya varian ini pasti akan sampai ke sini atau mungkin sudah sampai, ya. Ini sudah sampai varian baru ke sini. Nah, varian baru ini punya daya tular yang besar sekali, 10-20 kali lipat dibanding dengan yang virus COVID yang awal-awal. Jadi masyarakat untuk mengambil berita itu juga harus hati-hati. Di luar sana banyak hoax yang beredar tentang COVID ini. Ada yang bilang virus itu nggak ada yang bilang itu dibuat-buat oleh dokter, dokternya yang mengambil keuntungan dari situ. Semua itu tidak benar. Ya, malah tenaga kesehatan banyak yang meninggal loh saat ini ya. Dan perawat, dokter, tenaga kesehatan lain di rumah sakit itu bergantian kena virus ini. Apakah mungkin disengaja menyengajakan diri untuk sakit? Ya enggak. Jadi yang kedua, hoax mengcovidkan ya. Ada yang mengatakan hati-hati kalau ke rumah sakit sudah pasti COVID. Ya, masuk ke rumah sakit ke UGD sudah langsung akan digiring ke isolasi. Akhirnya di COVID kan meninggal akan dilakukan prosedur COVID. Tidak. Jadi tidak semuanya penyakit itu COVID ya. Walaupun sekarang ini pandemi, makanya pemikiran awal ya pasti COVID ya. Mikirkan COVID dulu, karena kalau mikirkan COVID itu sudah menyangkut keamanan petugas kami, kemudian bagaimana kami melakukan langkah-langkah selanjutnya terhadap pasien, penanganan khusus untuk pasien COVID itu harus berjalan. Tapi tidak berarti bahwa semua yang masuk itu akan jadi COVID nanti. Nah ini selama ini yang menjadi orang takut ke rumah sakit. Iya betul. Kemudian ada hoax juga kayak gini. Apalagi Pak? Loh, itu pasien-pasien lihat kebanyakan meninggal di rumah sakit katanya. Ya, tidak ada yang meninggal di tempat umum, tidak ada yang meninggal di pasar. Ya, ya iyalah. Orang sakit ya pasti ke rumah sakit kan Pak. Ya enggak mungkin ada yang sakit, ada yang demam, ada yang sesak dibawa ke pasar kemudian meninggal di sana. Ya pasti dibawanya ke rumah sakit. Jadi jelas di rumah sakit ya kalau COVID betul ya
COVID ya gitu. Jadi tidak ada istilah mengcovidkan, kemudian tidak ada hoax yang mengatakan bahwa kita menyengajakan pasien supaya COVID supaya dapat keuntungan besar, ya tidak ya. Kita sama-sama berada dalam masa pandemi, rumah sakit pun kesulitan untuk mengatur segala hal yang menyangkut COVID. Tidak ada yang diuntungkan dengan COVID ini. Gitu. Oke. Iya. Baik, terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Paling tidak ini bisa menjawab keresahan masyarakat atau warga di Kabupaten Pasir ini terkait hoax yang merugikan pelayanan di rumah sakit, Pak ya. Iya. Mudah-mudahan masyarakat sudah semakin sadar dan sekali lagi bahwa COVID ini ada, Pak ya. Iya. Ada dan masyarakat diminta untuk ada satu lagi. Ya. Mungkin misalnya mencegah COVID ya. Jadi mencegah COVID selain prokes yang 5M 6M itu ya, mungkin yang pakai masker. Ini masker jangan pernah lepas dimanapun ya. Masker, kemudian rajin sering mungkin cuci tangan, kemudian jaga jarak ya. Kalaupun kita berada dalam satu ruangan, perhatikan ventilasi ya. Ventilasi harus terbuka, kemudian durasi jangan berlama-lama dalam ruangan yang sama. Kemudian jarak diatur ya, paling tidak 1,5 sampai 2 meter. Kemudian hindari bepergian ya, dan berkerumun. Ya, selain itu vaksinasi. Ya, sekarang vaksinnya sudah ada. Vaksin secara uji klinis sudah jalan semuanya. Artinya dia sudah valid dimanfaatkan untuk pencegahan COVID. Ya jangan ngomong lagi itu jadi barang percobaan di vaksin. Saya tidak mau jadi barang percobaan, bukan. Ya. Kami yang nakes ini udah duluan divaksin dan tidak terjadi apa-apa. Ya, malah efeknya dari beberapa penelitian tenaga kesehatan setelah divaksinasi kena COVID-nya tidak berat. Ya, betul. Ya. Jadi sekarang orang mengatakan lagi, loh, kok sudah vaksin masih kena COVID juga? Ya mungkin kalau dia tidak vaksin kena COVID-nya lebih berat. Mungkin kena beberapa hari setelah itu sesak nafas meninggal. Tapi sekarang lumayan bisa bertahan walaupun tenaga kesehatan masih lebih banyak lagi yang meninggal. Itu karena bisa tingkat virulensinya yang lebih berat, kemudian ada komorbid mungkin yang dibawa oleh tenaga kesehatan itu ya. Tapi salah satu bentuk perlindungan saat ini adalah selain prokes, vaksinasi. Termasuk ibu hamil dan anak-anak. Nah, ibu hamil sekarang banyak loh sudah yang masuk ke rumah sakit karena COVID. Ini bukan nakutin. Kemarin memang vaksinasi di ibu hamil masih ditunda dulu karena masih dalam uji. Nah, belakangan sudah ada rekomendasi dari Persatuan Ahli Kebidanan dan Kandungan itu membolehkan untuk imunisasi yang ibu hamil juga karena rentan tertular juga. Yang kedua, anak-anak. Jadi anak-anak juga sekarang sudah mulai banyak masuk. Angka kejadian COVID di anak naik dari 5% sekarang sudah naik jadi 10%, 10 sampai 12%. Jadi lindungin anak-anak kita. Betul. Ya, anak-anak ini kadang-kadang tidak terperhatikan loh di rumah. Kadang-kadang kita abai mereka memakai maskernya, padahal mereka juga bawa virus bisa jadi tetap harus pakai masker. Dan anak-anak yang umur 12 sampai 18 tahun sampai 17 tahun nanti udah bisa divaksin juga. Ya, siapkan anak kita semua, siapkan anak kita, kemudian ajari mereka prokes, siapkan untuk vaksinasi untuk umur yang sesuai. Baik, terima kasih Pak Dokter ini sangat bermanfaat sekali terutama untuk warga Kabupaten Pasir. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.